Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Nahum, pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum, orang Elkos. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali. Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin. Dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan, yang memberi nasihat dursila? Beginilah firman Tuhan. Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya, tetapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Sekalipun aku telah merendahkan engkau, tetapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung tuangan. Kuburmu akan kusediakan sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Amin. Berbahagialah kita yang mendapat kesempatan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, lalu kita mau merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, saya membacakannya sampai ayat 15 karena ini satu perikop. Firman Tuhan pertama berbicara tentang Tuhan adalah Allah yang cemburu. Mengapa Tuhan cemburu? Karena manusia yang diciptakan oleh Tuhan bukannya datang menyembah kepada Tuhan yang menciptakannya,
melainkan pergi menyembah kepada berhala, kepada patung-patung, dan sebagainya, sehingga menimbulkan kecemburuan bagi Tuhan dan bagi setiap manusia yang tidak datang kepada Tuhan, yang kecenderungannya selalu melakukan kejahatan, maka Tuhan akan melakukan pembalasan. Demikian digambarkan di dalam pembacaan kita tadi. Namun, hal yang kedua, dalam firman Tuhan, Tuhan juga menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Sebab kita ini milik Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Jadi ada dua sisi. Yang pertama, Tuhan adalah pembalas, Dia adalah Allah yang cemburu, sebab Dia benci terhadap segala perbuatan kejahatan dan dosa manusia. Namun di pihak lain, Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang penuh dengan kasih, yang menolong kita di dalam kesusahan. Dialah tempat perlindungan kita dan keselamatan kita. Hal ini dinyatakan sebagai bentuk keadilan Tuhan, bahwa Dia akan menghukum yang jahat, namun Dia akan mengasihi setiap anak-anaknya yang meresponi panggilan Tuhan, yang meresponi keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Lalu bagian ketiga, firman Tuhan kepada Niniwe dan Yehuda. Kepada Niniwe difirmankan, apa maksudmu menentang Tuhan? Karena di sana muncullah banyak orang yang merancang kejahatannya kepada Tuhan. Merancang kejahatan terhadap penciptanya sendiri. Lalu banyak orang yang memberikan nasihat dursila, yaitu nasihat-nasihat yang sangat jahat. Maka muncullah peringatan yang begitu tegas kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, bahwa Allah akan melakukan pembalasan. Lalu firman Tuhan juga berkata, sekalipun mereka itu utuh, jumlahnya banyak, namun para pelaku kejahatan mereka akan hilang terbabat dan mati binasa. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Dialah pencipta alam semesta, Dialah pencipta manusia. Tetapi kepada Yehuda, umat pilihannya, Tuhan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Mereka akan menjadi orang-orang yang membawa berita, yaitu yang mengabarkan berita damai sejahtera. Dan tidak ada lagi orang dursila yang menyerang mereka, karena mereka telah dilenyapkan sama sekali, yaitu orang-orang dursila, pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita tetap setia di dalam Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Dialah tempat perlindungan kita. Janganlah melakukan kejahatan, janganlah merancang kejahatan, dan janganlah berpaling dari Tuhan kepada berhala-berhala yang Tuhan benci. Itu akan membangkitkan kecemburuan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memimpin kita sehingga kita menjadi pembawa berita damai sejahtera, pembawa berita keselamatan kepada banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau Allah yang menyatakan keadilan, Tuhan Allah pembela dan pelindung kami yang percaya kepada Tuhan. Pimpinlah supaya kami menjadi pembawa berita damai sejahtera, pembawa berita Injil keselamatan kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.